Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dengan kegiatan pesantren kilat bulan Ramadan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung tahun pembelajaran 2020-2021. Kali ini saya akan membacakan kisah Nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak dari Nabi ke-6 utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisahnya, Nabi Ismail beserta ayahnya mengalami berbagai macam peristiwa yang besar dan mengharukan. Salah satunya peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini, Allah menguji ketaatan Nabi Ibrahim yang harus mempertaruhkan rasa cinta dan sayangnya kepada sang anak. Hingga peristiwa ini menjadi asal mula seruan Allah bagi seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah berkurban. Kisah kelahiran Nabi Ismail di sini menjadi kisah pertama yang patut untuk disimak. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Siti Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pun terus melanjutkan doa kepada Allah untuk dianugerahkan seorang anak yang soleh dan taat kepadanya. Suatu waktu Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan oleh suaminya tersebut. Namun apa yang diharapkan oleh suaminya tersebut, ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena dia memiliki kondisi rahim yang mandul. Kemudian Sarah mendapatkan satu rencana untuk mendekatkan Ibrahim dengan budaknya yang bernama Siti Hajar untuk menikah. Sarah pun berharap dengan adanya pernikahan tersebut, Nabi Ibrahim bisa mendapatkan seorang anak yang soleh dari perkawinannya dengan Hajar. Kemudian pada suatu waktu Sarah mengutarakan rencana tersebut kepada sang suami. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kita harus menanyakannya terlebih dahulu kepada Hajar, apakah dirinya setuju atau tidak. Lalu Sarah dan Ibrahim menanyakan langsung kepada Hajar, dan Hajar menyetujuinya. Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, dan Hajar akhirnya dapat mengandung anak dari suaminya. Kemudian setelah mengandung selama 9 bulan, Hajar melahirkan seorang anak yang dinamakan Ismail alaihissalam. Dikatakan bahwa kelahiran Nabi Ismail ini merupakan jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Bukan tanpa alasan, ternyata istri dari Nabi Ibrahim mempunyai kondisi rahim yang mandul sehingga dirinya tidak dapat mengandung seorang anak. Beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Hajar dan anaknya ke Mekah. Ibrahim membawa Hajar dan Ismail pergi melewati gurun dan berhenti di dekat bangunan Ka'bah. Tidak lama sampai di sana, Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut untuk kembali ke Syam. Hajar pun seketika memegang baju Ibrahim lalu berkata, wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang atau suatu apapun di sini? Siti Hajar terus mengulangi pertanyaannya. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Ibrahim. Bahkan Ibrahim tidak menoleh sedikit pun untuk menanggapi perkataan istrinya tersebut. Hingga akhirnya Hajar berkata, apakah Allah memerintahkan kamu atas semua ini? Nabi Ibrahim pun menjawab, iya, dan Hajar pun bisa menerimanya dengan berkata, kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami. Kisah Nabi Ibrahim dan Hajar terus berlanjut. Sejak mendapatkan jawaban itu, Hajar segera kembali ke tempatnya semula bersama Ismail. Sedangkan Ibrahim kembali melanjutkan perjalanannya menuju Syam. Dalam perjalanannya, Ibrahim kemudian menghadap Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan memberi rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Di sisi lain, Hajar kembali menemui Ismail dan mulai menyusuinya. Selama beberapa hari,
Hajar hidup dengan persediaan minum selama beberapa hari. Hajar hidup dengan persediaan minum yang telah dibawanya. Namun tiba di suatu hari, persediaan air itu semakin lama semakin habis. Ia menjadi haus, begitu pula dengan bayinya. Ismail kecil pun hanya bisa menangis saat ia kehausan. Hajar hanya bisa memandangnya dengan rasa kasihan. Karena tidak tahan, Hajar kemudian pergi. Ismail pun mencari bantuan. Sampailah Hajar di Bukit Safa, sebuah gunung yang tidak jauh dari keberadaannya semula bersama Ismail. Hajar berdiri di bukit itu dan menghadap ke lembah untuk mencari tanda-tanda keberadaan manusia lain yang bisa membantunya. Namun ia tidak melihat satu orang pun yang berada di sana. Kemudian Hajar memutuskan untuk pergi ke lembah lain hingga sampai di Bukit Marwah. Dia mencoba berdiri dan mencari pertolongan, namun tetap saja tidak ada manusia lain yang terlihat di sana. Bahkan Hajar melakukan perjalanan dari Safa ke Marwah hingga 7 kali, namun masih saja nihil. Saat ia berada di puncak Marwah, ia mendengar sesuatu. Kemudian ia berusaha untuk diam dan kembali mendengarkan suara itu dengan seksama. Dan suara itu muncul lagi. Engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan. Ternyata suara itu merupakan suara dari malaikat Jibril yang berada di dekat sumber air Zam-Zam. Kemudian Jibril mengambil air dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Akhirnya Hajar dapat minum kembali dan bisa kembali menyusui bayinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena sini adalah rumah Allah, tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Kisah Nabi Ismail dan ibunya Hajar yang tinggal di Mekah masih terus berjalan hingga datanglah sekelompok suku Jurhum yang datang dari Bukit Kada'a. Burung yang berputar-putar itu merupakan tanda adanya sumber air. Lalu mereka mengirimkan 2 orang untuk mendatangi lokasi burung tersebut. Dan benar, ternyata burung-burung tersebut mengelilingi sumber air. Lalu 2 orang dari suku Jurhum itu kembali dengan cepat untuk memberitahukan kelompoknya. Setelah itu mereka bersama-sama mendatangi sumber air tersebut. Saat itu Hajar sedang duduk di dekat sumber air. Lalu salah satu dari suku Jurhum berkata, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di tempat ini?" Lalu Hajar menjawab, "Iya, boleh, namun kalian tidak berhak memiliki air." Kemudian mereka pun menyepakatinya. Hajar pun senang dengan keberadaan keluarga Jurhum. Dirinya tidak merasa kesepian lagi, dan mereka pun tinggal bersama dengan rukun. Bahkan Ismail mulai belajar bahasa Arab dari keluarga Jurhum itu. Ismail pun tumbuh menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia seperti yang diajarkan ibunya. Hari demi hari berlalu. Ismail pun tumbuh menjadi seorang dewasa. Saat inilah ia akan bertemu dengan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian bisa menjalani hari bersama anaknya tercinta itu. Lalu pada suatu hari Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya Ismail. Setelah ia bangun, ia menyadari bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Kemudian Ibrahim suatu hari mendatangi anaknya, lalu menyampaikan mimpi yang dialaminya, dan Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Di surah As-Saffat ayat 102. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Ibrahim mengikat kain di atas muka anaknya agar ia tidak dapat melihat raut wajah sang anak yang bisa membuatnya terharu. Keduanya pun telah mempasrahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Setelah itu Ibrahim mendengar seruan Allah,
Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Tidak lama setelah itu, malaikat Jibril membawa kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan kewajiban berkurban. Perintah Allah agar Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya adalah simbol mengorbankan apa yang paling dicintai untuk Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukannya. Nabi Muhammad SAW melanjutkannya, mengabdikannya dalam syariatnya. Saking pentingnya korban ini, Rasulullah pun memperingatkan dengan keras umatnya yang mampu namun tidak melakukannya. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Sekian dulu cerita yang saya sampaikan. Semoga cerita ini bermanfaat. Dan jika ada salah apa-apa dari perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.